Kenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Zamiro dengan NIM E1R024101118. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NIM I1R024110138. Teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmat Siddiqi dengan NIM E1R024100078. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Izzuddin dengan NIM E1R024100063. Hai guys, perkenalkan nama saya Yusasi Yusuf Madila dengan NIM E1R024100133. Welcome to Majesty Tenun Village of Pringgasela Raya. Sasa. Sasa. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedang berada di Desa Pringgasela. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengamati tenun-tenun yang ada di sini. Mau tahu keseruannya? Ikuti kami di vlog ini. Pringgasela. Pringgasela adalah sebuah desa sekaligus kecamatan yang cukup dikenal di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pringgasela dikenal sebagai pusat tenun tradisional masyarakat adat Sasak yang unik. Motif-motif tenun di wilayah ini mencerminkan perpaduan budaya dan agama, khususnya ajaran agama Islam. Kegiatan menenun di desa Pringgasela mayoritas dilakukan oleh kaum perempuan sebagai mata pencarian dan statusnya perpenetapan sebagai warisan budaya Indonesia. Tenun Pringgasela tidak hanya berfungsi sebagai kain biasa, melainkan ia juga berfungsi sebagai simbol jiwa dan kehidupan bagi masyarakat setempat. Pada kesempatan kali ini, kami berkunjung ke desa Pringgasela untuk melihat sekaligus mengamati bentuk-bentuk geometri yang ada pada tenun di desa ini.
Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedang berada di Kelompok Nina Penenun Desa Pringgasela Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengamati bentuk-bentuk geometri yang ada di tenun di Desa Pringgasela. Nah, mau tahu keseruannya? Ikuti kami selengkapnya. Let's go! Di kesempatan kali ini, kami terlebih dahulu mendatangi kelompok Nina Penenun yang ada di Desa Pringgasela Selatan. Kelompok Nina Penenun didirikan oleh pemudi-pemudi yang ada di Desa Pringgasela Selatan yang bertujuan untuk melestarikan budaya kepada generasi-generasi kedepannya. Di sini, kami menemukan motif tenun yang berbentuk belah ketupat, yaitu motif songket Sunda, dan kami akan membuktikan bentuknya menurut teorema yang ada di geometri. Baik teman-teman, di sini kita sudah mempunyai sebuah motif tenun tradisional yang bernama motif tenun Sundawa. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bentuk geometris yang ada di tengah motif ini. Apakah merupakan persegi atau belah ketupat? Karena keduanya memiliki unsur di sini. Pertama, mari kita lihat definisi dari kedua bangun tersebut. Definisi yang pertama adalah definisi persegi, di mana persegi adalah bangun segi empat dengan kedua sisi sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. Sedangkan definisi belah ketupat adalah suatu bangun segi empat dengan keempat sisi sama panjang, tetapi sudut-sudutnya tidak harus siku-siku, melainkan sepasang sudut berhadapan yang sama besar. Pada gambar motif pola tersebut muncul beberapa unsur. Yang pertama ada unsur persegi. Jika diperhatikan, pola kotak berwarna putih di bagian tengah tersusun dari kotak-kotak kecil. Secara visual, kotak-kotak kecil ini tampak memiliki empat sisi yang sama panjang dan sudut yang siku-siku, menunjukkan unsur persegi pada skala yang lebih kecil. Sisi atas tampak sama panjang dengan sisi bawah pada kotak-kotak kecil tersebut. Begitu pula sisi kiri terlihat sama panjang dengan sisi kanan. Nah, unsur yang kedua adalah unsur belah ketupat, di mana pola putih secara keseluruhan membentuk bangun yang miring, menyerupai bentuk berlian atau wajik. Bentuk ini memiliki empat sisi yang tampak sama panjang, namun sudut-sudutnya terlihat tidak siku-siku. Sudut yang berhadapan pada bentuk keseluruhan ini tampak sama besar sesuai dengan karakteristik belah ketupat. Dengan demikian, terbukti bahwa pola geometris yang berada di bagian tengah motif kain ini memiliki kedua unsur tersebut. Unsur persegi terlihat pada komponen kotak-kotak kecil penyusunannya, sedangkan unsur belah ketupat terlihat pada bentuk pola putih secara keseluruhan. Oke, baik teman-teman, di sini kita sudah sampai di Yong Arso, yang di Desa Pringgasela. Jadinya sekarang kita melihat tenun bercorak atau berlagi ya, kalau di sini namanya bermotif seperti geometri. Lokasi kedua ini tepatnya di Yong Arsop. Di sini kami menemukan banyak macam-macam motif yang berbentuk geometri. Di sini
kami menemukan motif songket Sundawa yang berbentuk dua segitiga. Nah, kami akan buktikan apakah dua segitiga tersebut kongruen. Di sini kami juga menemukan motif songket mudi yang masih rada bentuknya. Apakah belah ketupat atau jajar genjang? Itu akan kami buktikan dengan definisi yang ada di geometri. Dan yang terakhir kami menemukan motif yang berbentuk persegi yang akan kami buktikan dengan teorema geometri. Terlihat pada gambar, terdapat dua buah segitiga yang saling bertolak belakang. Kita akan membuktikan apakah dua buah segitiga tersebut kongruen atau tidak. Dua buah segitiga kita namai sebagai segitiga A, B, C, D, E. Dapat kita amati BE dan AD saling membagi di C, yang berarti C adalah titik tengah dari kedua ruas garis tersebut. Kemudian tampak di gambar garis AC, CD, BC, dan CE panjangnya sama, maka dapat disimpulkan bahwa AC kongruen CD dan BC kongruen CE. Karena AC kongruen CD dan BC kongruen CE, dapat kita simpulkan bahwa AB juga kongruen dengan ED. Dari dua buah segitiga ini, kita dapatkan AB kongruen ED, AC kongruen CD, BC kongruen CE. Maka menurut teorema sisi, jika pada dua segitiga semua pasangan sisinya kongruen, maka kedua segitiga tersebut kongruen, sehingga kesimpulannya adalah dua buah segitiga ini kongruen. Baik teman-teman, di sini kita sudah mempunyai songket mudi dari kain tenun Pringgesella. Di sini kita akan buktikan apakah bentuk motif tersebut adalah jajar genjang atau belah ketupat. Kalau kita lihat dari definisi yang ada di geometri, jajar genjang adalah bangun datar segi empat dengan dua pasang sisi yang saling sejajar. Dengan teorema sisi yang berhadapan sama panjang, semisal AB sama dengan CD dan AD sama dengan BC. Sedangkan kalau belah ketupat itu adalah bangun datar segi empat dengan empat sisi yang sama panjang. Teorema belah ketupat itu semua sisinya sama panjang, semisal AB sama dengan BC, BC sama dengan CD, CD sama dengan DA. Ini adalah sifat yang membedakannya dari jajar genjang yang biasa. Jika kita asumsikan semua sisi luar dari satu unit motif segi empat memiliki panjang yang sama, maka motif songket mudi ini sesuai dengan definisi belah ketupat. Dapat kita simpulkan bahwa songket mudi ini ialah berbentuk belah ketupat. Baik teman-teman, di sini kita sudah mempunyai motif montor yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membuktikan apakah ini berbentuk persegi atau tidak. Nah, kita mulai dari definisi persegi teman-teman, yang dimana persegi adalah suatu segi empat yang keempat sisinya sama panjang. Nah, di sini terlihat bahwasannya sisi-sisi yang ada dalam motif tersebut itu sama panjang teman-teman, dimana berdasarkan teorema yang ada dalam geometri, ketika sisi-sisi yang berurutan pada
suatu segi 4 sama panjang, maka ia kongruen. Maka di sini terlihat teman-teman, panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC. Begitu pula dengan BC sama dengan CD, dan CD sama dengan DA. Maka terbukti teman-teman bahwasanya ini adalah suatu persegi. Di lokasi ketiga ini, kami mendatangi Sundawa Pringgasela Weaving. Di sini, kami menjumpai dua macam kain tenun. Kain tenun pewarnaan alam dan kain tenun pewarnaan sintetis. Di sini, kami banyak bersosialisasi terkait kain-kain tenun Pringgasela. Di Sundawa Pringgasela Weaving ini, kami tidak hanya melihat kain tenun saja, melainkan banyak terdapat aksesoris seperti gelang, topi, baju, dan juga tas yang terbuat dari kain tenun Pringgasela. Di kain tenun pewarnaan alam ini, kami menemukan motif yang berbentuk geometri, yaitu sebuah lingkaran yang nama motifnya motif ambarot. Di sini kami juga menemukan sebuah peti sakral yang berbentuk persegi panjang yang tidak sembarang orang boleh membukanya. Di kain tenun pewarnaan sintetis ini, kami menemukan sebuah motif yang berbentuk belah ketupat, yaitu motif endek. Kami akan membuktikan motif tersebut menurut teorema geometri. Baik teman-teman, di sini kita sudah mempunyai sebuah motif endek, dan pada kesempatan ini kita akan membuktikan apakah motif yang terlihat ini benar berbentuk belah ketupat atau tidak. Kalau kita perhatikan, pola yang tampak pada kain ini membentuk rangkaian bangun 4 sisi yang memiliki bentuk menyerupai belah ketupat. Kita mulai dari definisinya dulu, di mana belah ketupat adalah bangun segi 4 yang keempat sisinya sama panjang. Nah, pada motif ini terlihat jelas bahwa setiap sisi dari bentuk yang muncul, baik sisi miring kiri, miring kanan, atas maupun bawah, memiliki panjang yang sama. Arah serat dan pola garis yang konsisten menunjukkan kesimetrian sisi-sisinya. Berdasarkan teorema dalam geometri, jika suatu segi 4 memiliki keempat sisi yang sama panjang, maka bangun tersebut dapat dikategorikan sebagai belah ketupat. Dengan memperhatikan motif ini, sisi AB sama panjang dengan BC, BC sama panjang dengan CD, dan CD sama panjang dengan DA. Nah, maka dapat dibuktikan bahwa bentuk yang muncul pada motif endek ini merupakan sebuah belah ketupat. Pada kesempatan kali ini, kami tidak hanya mengamati kain tenun Pringgasela saja, melainkan kami juga mengamati bagaimana proses pembuatan dari kain tenun tersebut. Dalam proses pembuatannya sendiri,
kain tenun ini membutuhkan berbagai macam alat. Yang pertama, ada namanya gantian, yang dimana gantian ini sendiri berfungsi untuk memisahkan kapas yang sudah lepas dari biji dan juga menggulung benang. Yang dimana gantian ini sendiri memiliki bentuk geometri berupa lingkaran. Kemudian yang kedua, ada namanya gedeng jajak atau telinga jajak, yang dimana alat ini berfungsi untuk menahan jajak. Nah, alat ini sendiri memiliki bentuk geometri berupa persegi panjang. Selain mengamati mengenai kain tenun dan proses pembuatannya, di sini kami juga mengamati monumen yang cukup bersejarah di desa Pringgesela. Tugu Mopra namanya, sebuah tugu yang mempresentasikan sejarah panjang tradisi tenun yang ada di desa ini, khususnya tradisi kuno Boteng Tunggul, yaitu sebuah tradisi yang menjadi media komunikasi budaya tentang kebahagiaan atau pergantian pemimpin dan pernikahan, yang mana ini menjadi sebuah identitas untuk memastikan nilai-nilai lokal terus terjaga dan dikenali. Selain itu juga, tradisi tersebut dapat mendukung semangat pelestarian budaya kepada generasi muda. Nah, adapun bentuk geometri pada Tugu Mopra ini sendiri berupa segitiga sama kaki. Yo guys, Ini namanya motif bayang Sunda ya teman-teman. Ini motif bayang Sunda. ya jadi bagaimana kesan dan kesannya, Fatur? Gimana kesannya, Bang? Kesannya luar biasa sekali. Banyak